Oke teman-teman, ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jadi kali ini saya ada kiriman paket biasa dari seller juga, dari Bekasi untuk ganti LCD iPhone. Tapi saya belum cek, belum lihat LCD-nya teman-teman. Ini kita unboxing ya teman-teman. Jadi sebelum dikirim, untuk teman-teman yang di luar kota, jika tidak memungkinkan untuk datang langsung ke tempat saya, bisa kirim melalui ekspedisi JNE, JNT dan lain-lain ya teman-teman. Insya Allah saya pastikan bahwa barang tersebut aman. Karena saya bekerja itu mencari kepercayaan teman-teman. Ini biasanya iPhone X nih, LCD KW, merek Head, merek GX. Oke, ini LCD iPhone X ya teman-teman, yang retak. Bisa kita lihat ini original teman-teman, asli copotan, karena ciri khasnya kelihatan tanda air pada bagian samping LCD. Terus busa spoon pelindung kamera bisa kita lihat, bagian sensor juga ada busa. Jadi untuk iPhone X ini ada 4 busa pelindungnya teman-teman. Jadi kalau pada bagian ini bersih atau polos, bisa dipastikan itu LCD KW atau LCD rekondisi. Lebih baik membeli LCD rekondisi bekas ganti kaca dibanding membeli atau menggunakan LCD KW atau OM, karena beda banget teman-teman. Fleksibelnya agak kelekuk nih, agak berbahaya. Untuk iPhone X ini yang paling sensitif itu pada bagian fleksibel bawah ini teman-teman. Ini kalau ketekan sedikit aja dia akan mengalami garis green line biasanya teman-teman. Oke, ini satu lagi. Nah, ini iPhone 7 Plus. Seperti saya utarakan di video saya sebelumnya, bahwa ciri khas iPhone yang benar-benar original copotan itu stiker sensor, busa pelindung spoon kamera, dan tanda air. Itu semua seluruh dunia sama ya teman-teman kalau copotan. Kalau ketiga tanda ini nggak ada, bisa dipastikan udah pernah diganti bagian backlight atau diganti kaca teman-teman. Kalau untuk logo Apple pasti ada. Jadi gitu teman-teman, ciri fisik paling umum dan paling mudah dikenal itu ya dari ketiga ciri tersebut. Oke, kita cek teman-teman. Saya cek menggunakan mesin iCloud ya teman-teman, untuk memastikan fungsi saja. Nyala. Jadi untuk harga ganti kaca khusus seller dan user itu beda teman-teman. Kalau seller saya akan memberikan harga terbaik juga, karena dia mungkin nanti buat konsumennya, sehingga sama-sama mendapatkan manfaat.
secara fungsi normal. Kita coba yang iPhone X ya teman-teman. Jadi repotnya gini, kalau ada seller yang ngirim LCD retak itu, kalau kita nggak punya mesin untuk tester itu kadang suka repot sendiri, karena nggak bisa memastikan apakah LCD tersebut benar-benar masih normal atau tidak. Oke, ini ada iPhone X mesin. Ini LCD pecah ya teman-teman, jadi nggak bisa touchscreen normal, tapi LCD nya pecah. Jadi bisa dipastikan kalau untuk ini itu tidak bisa diperbaiki teman-teman, karena sudah bocor. Kita bisa lihat ya teman-teman. Berarti untuk kapan ini LCD tidak akan saya kerjakan karena bermasalah. Kalau secara fungsi touchscreen normal ya teman-teman. Jadi yang bisa saya kerjakan hanya mungkin nanti iPhone 7 Plus. Saya akan coba untuk mengerjakannya. Kita pindah ke bagian pemanasan. Oke, kita ke proses pembelahan LCD ya teman-teman. Ini pada pecahan sedikit banget di ujung. Kita akan coba mengganti kacanya. Karena kacanya dia pecahnya nggak terlalu parah, jadi saya nggak menggunakan solasi lakban untuk menutupi bagian kaca yang retak, kecuali kaca tersebut itu hancur parah, baru saya menggunakan solasi. Kita buang bagian frame-nya dulu teman-teman.
jadi pastikan juga kita memberikan penjelasan kepada konsumen atau kepada seller ketika ingin mengganti kaca itu ada resiko kemungkinan gagal, jadi teman-teman. Jadi nggak bisa menjamin bahwa prosesnya itu nanti bakalan berhasil 100%. Jadi ada resiko gagal. Mungkin hampir semua teman-teman teknisi di sini mungkin akan bersikap demikian, karena memang resikonya sangat besar juga teman-teman mengerjakan hal-hal seperti ini. Dan apabila terjadi kegagalan itu, konsumen tidak perlu membayar alias gratis. Jadi nggak usah khawatir bahwa akan dikenakan tarif. Jadi untuk mengganti kaca iPhone itu sebenarnya alternatif sebelum kita mengganti dengan LCD satu set. Jadi harus ada pemikiran yang baik. Jadi tidak ada salahnya atau tidak ada ruginya mencoba dahulu mengganti kaca. Apabila berhasil harganya lebih murah, dan apabila gagal pun sudah tahu konsekuensinya bahwa memang harus mengganti LCD satu set. Tapi saya sarankan untuk membeli LCD satu set lebih baik membeli LCD yang copotan ya teman-teman, atau yang bekas ganti kaca nggak masalah, ketimbang membeli LCD KW atau LCD OM, karena akan sangat fatal sekali jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Apalagi untuk iPhone yang sudah menggunakan layar OLED seperti iPhone 11, iPhone 11 Pro, Pro Max, iPhone X. Intinya yang sudah menggunakan LCD OLED itu jangan coba-coba membeli LCD KW. Dan kalau mau beli LCD yang baru, teman-teman bisa mendapatkan di store resmi Apple di Indonesia, ada di Mitra Care, di iBox atau di KCD teman-teman. Hanya ada di 3 toko itu teman-teman yang menjual LCD original Apple kondisi baru. Di luar itu saya pastikan LCD palsu teman-teman. Jadi jangan tergiur harga murah yang ditawarkan sebuah toko dengan embel-embel dengan iming-iming original kondisi new. Saya pastikan itu LCD palsu. Oke, sekarang tinggal proses pembersihan. Setelah dibersihkan kita cek kembali apakah terjadi kebocoran. Jadi saya berusaha memberikan harga terbaik dalam ganti kaca. Ukuran mahal dan murah itu relatif teman-teman ya. Jadi bandingin dulu sebelum kita mengatakan bahwa harga tersebut mahal. Membandingkan dulu dengan apabila kita membeli LCD original baru atau LCD original copotan.
Oke, kita cek dulu apakah berfungsi dengan baik ataukah bocor sebelum kita membersihkan secara detail dan memasang kaca. Oke, kalau dilihat normal ya teman-teman, tinggal kita bersihkan secara detail sampai benar-benar bersih, baru kita memasang kaca. Oke, kita ke meja selanjutnya untuk membersihkan secara detail agar tidak ada debu-debu yang menempel pada kaca. Jadi pastikan udah tidak terdapat lagi debu. Pada bagian LCD ya teman-teman. Saya menggunakan green light agar lebih mudah menampilkan atau menampakkan debu yang masih tertinggal pada layar. Nah, kalau dia terdapat setitik debu aja, dia akan terlihat teman-teman, sangat jelas sekali meskipun hanya setitik. Jadi untuk membantu juga apabila teman-teman mempunyai kondisi mata yang udah kurang fokus atau kurang awas, bisa menggunakan lampu green light. Oke, ketika dia dirasa sudah cukup bersih, tidak ada lagi noda atau debu yang melekat pada LCD, kita tinggal pasang kacanya teman-teman. Oke, kita pasang kaca ya teman-teman. Saya menggunakan kaca crown yang berkualitas, jadi tidak sama dengan kaca yang biasa dijual di online.
karena kualitasnya sangat baik. Jadi kaca ini menentukan hasil juga teman-teman saat diproses pemakuman atau laminating untuk meminimalisir tingkat bubble. Untuk kaca yang warna hitam saya nggak menggunakan mol, berbeda dengan yang putih, jadi lebih efisien. Saya hanya menggunakan isolasi. Pastikan kembali tidak ada debu ya teman-teman. Jika dirasa sudah bersih, tidak ada lagi debu yang melekat, kita tinggal buka pelapis lemnya menggunakan stiker ya teman-teman, supaya gampang mengangkat. Oke, kita ke proses vakum. Kita hanya mengambil sedikit di bagian tengah. Jadi untuk proses vakum ini
ada resiko kemungkinan gagal juga pada saat laminating, karena ini yang bekerja udah mesin, kita hanya menyerahkan sepenuhnya kepada mesin. Kalau LCD masih bagus, sel-selnya masih belum lemah, dia akan berhasil dengan baik. Tapi kalau udah lemah biasanya dia suka bocor atau bergaris, teman-teman. Oke, sambil menunggu proses kurang lebih 12 menit. Oke teman-teman, untuk proses vakumnya udah selesai. Kita lihat, kita cek apakah terjadi bubble. Sempurna teman-teman, nggak ada bubble ya. Bisa kita lihat, tinggal kita tes atau cek fungsi apakah normal, apakah bocor. Oke, bisa kita lihat ya, nggak ada bubble ya, bersih. Tinggal kita pastikan fungsi. Kita buang dulu solasinya. Nah, jadi ini ciri-ciri LCD yang bekas ganti kaca. Untuk bagian kamera, lubang kamera udah nggak ada speaker. Ini polos, bersih ya teman-teman. Kalau untuk sensor air masih ada. Jadi kalau teman-teman beli LCD yang pada bagian speaker atas ini bersih seperti ini, bisa dipastikan itu bekas ganti kaca. Tapi LCD ori juga lebih baik dibanding teman-teman membeli LCD KW atau OM. Karena untuk kaca itu nggak berpengaruh ke fungsi warna dan fungsi touchscreen. Oke, kita lihat normal. Oke, berhasil sempurna teman-teman, nggak ada bocor. Jadi saya nggak bisa menggunakan fungsi secara maksimal karena iPhone-nya iCloud. Jadi bisa dipastikan ini berfungsi dengan baik, dengan normal, dan prosesnya berhasil dengan hasil yang sempurna. Jadi gitu teman-teman, untuk biaya ganti kaca itu jauh lebih murah ketimbang teman-teman membeli LCD copotan original atau membeli LCD original yang baru. Jadi untuk perbandingan harganya itu, untuk iPhone 7 Plus itu kalau kita membeli LCD original barunya itu di iBox itu atau di Mitra Care, saya pernah cek itu harganya 3,8 juta ya teman-teman. Saya udah cek harganya 3,8 juta. Kalau LCD second sekitar 800-an atau 700-800 tergantung kondisi. Biasanya kalau LCD bekas, LCD refurbished juga sekitar segitu, mungkin hampir sama. Tapi untuk LCD KW itu sekitar 300 atau 400 ribu, bahkan udah menjual 500. Jadi untuk membandingkan biaya perbaikan ganti kaca dan beli LCD itu, perbandingannya dengan yang asli, dengan LCD asli bekas atau LCD asli baru,
Jangan perbandingan dengan LCD KW, LCD copotan. Ya beda teman-teman, secara kualitas juga jauh antara LCD KW dan LCD refurbished bekas ganti kaca. Jadi kalau teman-teman yang nggak paham masalah harga atau nggak tahu kualitas, biasanya mereka terbiasa menggunakan LCD iPhone yang KW atau membeli LCD iPhone yang KW. Mereka pikir sama secara kualitas, tetapi sebenarnya berbeda teman-teman. Jadi sangat berbahaya sebenarnya menggunakan iPhone itu pakai LCD KW. Jadi saya tidak rekomendasikan. Lebih baik menggantinya dengan LCD rekondisi original atau LCD copotan kalau kita nggak mampu beli LCD original yang baru. Jadi gitu ya teman-teman. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.